Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Ya, kita bersyukur kembali boleh bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Matius. Hari ini kita akan melanjutkan Matius pasal yang ke-17. Kita akan membahas ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Apakah boleh minta Agnes untuk pimpin di dalam doa pembukaan? Oh iya, bisa Muse. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada sore hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti PA pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami dapat mengerti setiap apa yang disampaikan oleh Pendeta Ince ya Tuhan. Dan kami tidak hanya cukup mengerti, melainkan dapat mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Agnes. Oke, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Ya, mari kita membuka kalau nggak ada. Ini ada bagian yang sudah saya masukkan di dalam di sini ya. Oke, kita akan bersama-sama membaca ya. Bacakan untuk kita semua, teman-teman membacanya dalam hati. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, apakah sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan? Oke, terima kasih. Ya, tujuan saya katakan, tujuan saya adalah supaya kita bisa membaca bagian itu sebelum PA bersama-sama, lalu kita mencoba mengeksplorasi bagian firman Tuhan tersebut. Ya, saya berterima kasih karena kerjasama teman-teman dalam hal ini. Oke, kalau udah menjawab, kira-kira kita punya gambaran. Ya, dalam membaca firman Tuhan, sebenarnya supaya kita bisa lebih mengerti di dalam perenungan, maka kita perlu sekali membaca, lalu mencoba menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dan kita coba jawab. Ya, tentu saja, kadang-kadang tidak mendapat jawabannya. Kadang-kadang bisa saja yang kita jawab itu tidak sesuai. Tapi tidak apa-apa. Namanya proses belajar. Kalau tidak ada salah, bagaimana bisa menjadi benar? Ya, seorang yang tahu dia salah, maka dia bisa menjadi benar. Saya berterima kasih sekali atas penjelasannya.
Oke, kita akan masuk dan saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai penuntun kita membahas ayat-ayat tersebut. Oke, pertanyaan yang pertama. Kapan peristiwa itu berlangsung? Oke, mungkin di antara kita ada yang mau menjawab, kapan peristiwa itu berlangsung? Dalam ayat yang ke-14 sebenarnya jelas, peristiwa itu berlangsung apa? Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang itu. Oke? Itu berarti ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang itu. Dengan demikian, maka kita mendapatkan gambaran. Yesus dan murid-muridnya, ya, Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Berarti kembali, nah, kembali berarti Tuhan Yesus sebelumnya ada di mana? Teman-teman masih ingat Tuhan Yesus ada di mana dan murid-muridnya? Gunung. Nah, dia betul. Jadi mereka kembali kepada orang banyak itu. Berarti sebelumnya mereka bersama, tapi mereka pergi ke sebuah tempat. Tempat manakah itu? Yaitu mereka ada di atas gunung. Jadi setelah mereka turun dari gunung itu, ya, turun dari gunung itu, lalu kita kembali mengingat di gunung itu apa yang terjadi, kembali ke orang banyak dengan peristiwa apa? Oh, mereka itu melihat Yesus berubah rupa, ya. Lalu mereka melihat apa? Melihat Musa dan Elia di sana. Lalu mereka melihat apa lagi? Ada awan yang terang dan mendengar suara Allah Bapa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ini adalah anakku yang kukasihi. Jadi dengan demikian, mari kita bayangkan kondisi atau keadaan dari para murid. Murid-murid itu tentu saja mereka setelah mengalami peristiwa itu, mereka akan merasakan ya, hati mereka yang begitu kuat, berkobar-kobar karena mereka melihat sesuatu yang sangat ajaib sekali. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 17 ayat 4 yang kita baca, itu menunjukkan bahwa Petrus itu sangat bahagia sekali. Sehingga dia walaupun dalam sembarangan mengatakan, kita membangun 3 kemah. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Karena apa? Karena dia sangat menikmati keadaan itu. Ya, itu yang dia rasakan. Jadi dengan demikian dia masih memiliki rasa bahagia pada saat itu. Oke, jadi latar belakangnya itu di sana. Sebelumnya mereka kembali dari sana. Oke, setelah itu mari kita melihat siapa saja sih yang ada dalam peristiwa itu. Oke, mari kita mencoba melihat. Ketika dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya, tentu saja yang ada pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian dan murid-muridnya. Murid-muridnya siapa? Yakobus, Yohanes, dan Petrus. 3 murid itu yang bersama. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu. Lalu ada siapa lagi yang ada di sana? Kepada siapa? Orang banyak. Ya, orang banyak. Jadi dengan demikian Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan orang banyak. Kira-kira siapakah orang banyak yang ada kalau kita membaca bagian firman tersebut? Apakah teman-teman mau memberikan pendapat? Siapa yang ada pada saat itu? Kira-kira siapa? Coba perhatikan. Seorang bapak dan anaknya yang sakit ayan menurut pengakuan bapak itu. Betul ya, orang tua anak dan anaknya. Oke, ada siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang mengikuti Yesus, betul. Lalu siapa lagi kira-kira?
Kalau kita melihat, mendengar, orang tua itu mengatakan apa? Murid-muridnya. Murid-muridnya, siapa lagi? Berarti selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ada murid-muridnya yang lain. Betul ya? Jadi dengan demikian, ada 9 orang murid yang lain, ada orang tua dari anak tersebut, anak yang sakit, dan mungkin orang-orang lainnya yang ada. Pada saat mungkin, sangat mungkin ada ahli Taurat yang mengikuti. Mengapa? Ahli Taurat ini kan selalu mencari kesempatan untuk menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan Tuhan Yesus, menjelek-jelekan murid-muridnya. Nah, kira-kira itu menjadi bayangan kita. Wah, berarti sangat ramai sekali. Ya, ramai sekali. Lalu ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus, apakah yang menjadi keluhan orang tersebut kepada Tuhan Yesus? Nah, keluhannya apa? Kalau kita melihat ayat yang ke-15, jelas sekali di sana dikatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, itu yang dikatakan. Jadi dia mengeluh tentang keadaan anaknya. Kalau kita bayangkan, keadaan ini kontras ya. Kita bayangkan saja, mungkin kalau murid-murid, 9 murid yang lain tentu merasa sangat bertanya-tanya. Ya. Tapi kita pikirkan Yohanes, Petrus, sama Yakobus, mereka yang bersuka cita turun dari atas gunung, tiba-tiba datang kejadian yang boleh dikatakan tanda kutip mengecewakan sekali. Ya, di atas mereka melihat keindahan dan kemuliaan Allah. Tetapi turun, mereka mendapatkan sebuah keadaan yang boleh dikatakan malu. Karena murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan itu. Ya, tidak bisa istilahnya menyembuhkan anak yang sakit ayan tersebut. Lalu mengapa orang tua ini mencari Tuhan Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan. Dalam ayat yang selanjutnya jelas sekali dikatakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi dengan kata lain, orang tua anak ini sudah mencoba membawa kepada murid-muridnya, tetapi hasilnya mengecewakan sekali. Mengecewakan sekali. Karena itu dia mau mencari lagi. Ya, mencari. Biasanya kan gitu ya, guru kan lebih pintar daripada murid. Cari muridnya nggak bisa, oke sekarang cari gurunya. Semoga gurunya bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan penyembuhan. Karena itu dia katakan, aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Itu yang dia katakan. Lalu apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Ayat 17 mengatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kembali. Jawaban dari Tuhan Yesus ini memiliki beberapa penekanan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kalau kita perhatikan, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, itu kira-kira siapa sih yang Tuhan Yesus tegur? Orang banyak. Orang banyak? Oke. Mengapa? Apakah bisa memberikan alasan? Gak ada alasan juga gak apa-apa. Kalau ada alasan, oke. Kira-kira mengapa? Ya, karena orang banyak ini kan
belum kurang percaya, mungkin masih ya memang kan masih meragukan Tuhan Yesus, makanya dia masih gitu kan, di situ dia masih minta apa maksudnya melihat ke murid-muridnya kok belum berarti mereka masih kurang percaya, karena kurang kepercayaan itulah maka tidak terjadi mujizat. Oke. Jadi kurang percaya sehingga tidak terjadi mujizat. Begitu ya. Oke, sebuah jawaban yang bagus. Memang seringkali mujizat itu kita kaitkan dengan iman kita. Ya. Memang hal yang menarik sekali ya. Oke, mungkin ada tanggapan yang lainnya atau ada sudut pandang yang lain. Nah, persilakan. Ya, kalau mungkin angkatannya banyak orang gitu ya. Salah satunya mungkin dari orang tua ini. Karena pada bagian akhir bilang bawalah anak itu kemari. Ya mungkin baik kepada anak itu kemari, baik kepada orang tua ini mungkin orang yang banyak tadi. Oke, iya. Oke, salah satu analisa yang baik sekali Pak Dendi, karena bawalah anak itu kemari, ya seakan-akan ditujukan kepada orang tua, ya orang tua dari anak tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi pandangan yang lain, saya persilahkan. Bisa jadi juga ke murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, bisa, betul, karena mereka orang tuanya tidak bisa menyembuhkan anak. Iya. Oke, betul ya. Ada kemungkinan itu juga. Jadi, ketika kita membaca bagian ini memang ada kemungkinan ketika dikatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Ya. Nah, kalau kita katakan yang tidak percaya mungkin dalam hal ini adalah ya salah satu orang tuanya kurang percaya. Lalu yang kedua adalah, yang melakukan mujizat itu siapa? Murid-muridnya. Karena kurang percaya sehingga tidak bisa menyembuhkan. Atau dikatakan, kemungkinan adalah orang-orang banyak. Karena apa? Karena dikatakan yang sesat. Kan nggak mungkin murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sesat gitu. Ya. Jadi kemungkinan itu ada ketika dikatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Jadi kalau kita melihat mungkin saja, jadi kemungkinan besar angkatan yang tidak percaya dan sesat tidak ditujukan kepada satu personal. Ya, bukan satu orang saja, bukan. Tapi lebih cenderung adalah orang-orang banyak atau satu grup. Jadi kemungkinan adalah banyak orang yang ada di sana itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Termasuk juga murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menegur orang banyak itu. Lalu apa yang menjadi inti tegurannya? Dia katakan, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Ini dengan kata lain, ini ada indikasi kembali Tuhan Yesus mengatakan satu hal. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Jadi dengan kata lain, dia akan mengatakan dia akan meninggalkan mereka. Ya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Tapi ada Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu seharusnya sudah bisa, sudah saya ajarkan. Tetapi mengapa masih gagal lagi? Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin sekali mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa dia akan meninggalkan mereka. Suatu saat ia akan meninggalkan mereka. Jadi kadang-kadang kita juga harus menggunakan kesempatan bagi kita. Seperti murid-murid, orang banyak itu. Tuhan Yesus memang waktu itu bersama dengan mereka. Tapi Tuhan katakan ada waktunya engkau harus sendiri bertindak di dalam imanmu. Bukan hanya bergantung. Semua harus saya, tetapi engkau harus bertumbuh, harus dewasa.
Ini juga Tuhan ingatkan kepada kita ya. Memang ada waktunya kita ini belajar. Tetapi di dalam kehidupan kita ada waktu juga. Kita bukan hanya belajar saja, tapi kita juga harus menjadi pengajar. Ada waktunya kita diperlengkapi, tetapi ada waktunya kita juga harus belajar mandiri. Itulah orang Kristen seharusnya ya. Orang Kristen memiliki peningkatan pengetahuan akan Tuhan dan dia harus bertumbuh. Ya, seringkali saya katakan manusia itu, orang percaya itu harus berubah. Yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus saja. Ya, jadi kita harus berubah untuk menjadi semakin baik. Sebenarnya ada bagian-bagian yang menarik yang tercatat di dalam Markus. Ya, tapi kita tidak membahas, kita akan fokuskan di bagian ini saja. Ya, jadi Tuhan Yesus katakan, dia mengindikasikan, bagian ini mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus nanti akan meninggalkan mereka. Meninggalkan karena apa? Kita tahu, minggu sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah menceritakan bahwa dia akan mati, lalu dia akan bangkit kembali. Ya, kalau kita kaitkan itu, mati bangkit berarti setelah bangkit Tuhan Yesus tidak selamanya di bumi karena dikatakan dia akan meninggalkan. Itu yang dikatakan. Oke. Selanjutnya kalau kita akan membahas lagi. Ya, membahas lagi. Setelah itu, setelah dia katakan bawalah anak itu kembali, maka tentu saja ini tidak dikatakan tapi langsung dengan keras, ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Oke. Memang tidak dikatakan bahwa mereka membawa anak itu, tetapi kalau kita mengkaitkan, Tuhan Yesus katakan, bawalah anak itu kemari. Jadi pasti setelah anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, barulah Tuhan Yesus dengan keras menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun seketika itu juga sembuh. Jadi kalau kita melihat itu, bagian ini dikatakan, dengan keras Yesus menegur dia. Menegur siapa? Setan. Menegur setannya. Menegur setannya ya. Menegur dia, itu setannya ya. Oke? Setannya. Jadi dikatakan dengan keras dia menegur setannya. Nah, kita perlu ya, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Ya, daripadanya. Jadi kalau kita melihat ini dengan keras. Ini dikatakan dengan keras itu bukan dengan suara yang kencang. Ya, tapi dengan keras itu maksudnya adalah teguran itu teguran yang keras. Yesus menegur setan itu dengan keras, menyuruh dia keluar. Lalu setan itu pun keluar dari padanya. Ya. Ya, kadang-kadang kita bisa terpengaruh begini, teman-teman. Di dalam meminta sesuatu, ya, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah ikut di dalam pelayanan mengusir setan. Pernah? Ya. Pak Dendi pernah? Saya pernah, tapi dulu. Dulu ya. Nah, mengusir setan, sebenarnya kita harus menyadari ketika mengusir, dengan kuasa siapa kita mengusir? Dengan kuasa Tuhan, Tuhan Yesus. Ya. Pada saat pengusiran, kadang-kadang ada orang-orang tertentu dengan suara yang kuat, dengan suara yang keras. Ya. Ini contoh Tuhan Yesus. Tapi bukan begitu sebenarnya. Ketika dikatakan dengan keras itu berarti ada keyakinan, bukan suaranya yang keras, tetapi dengan kuasa yang besar di dalam pengusiran. Ya, jangan kalau kita melihat ya, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan, berdoa juga. Kadang-kadang bukan suara yang keras,
Ya. Bukan itu. Tetapi bagaimana dengan hati kita, iman kita, kita datang kepada Dia. Kesungguhan kita. Jadi bukan suara kerasnya, tetapi kuasanya. Jadi bagian ini dengan keras Yesus bukan dengan suara yang gede, Tuhan Yesus, bukan itu. Tapi adalah dengan teguran yang keras yang Tuhan lakukan. Lalu dikatakan, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Teman-teman perhatikan enggak? Bagian ini dikatakan, keluarlah setan itu daripadanya. Ingat, waktu orang tua itu meminta kepada Tuhan Yesus, apa yang dia minta? Apakah teman-teman membuka Alkitab? Coba buka Alkitab, lihat. Apa yang orang tua itu minta? Kesembuhan anaknya. Dari sakit ayan. Sembuhkan anaknya dari Sakit ayan. sakit ayan. Jadi kalau begitu sebenarnya anaknya itu sakit ayan atau kerasukan setan. Oke? Orang tuanya mungkin nggak tahu kalau dia kerasukan setan, dipikirnya sakit ayan. Nggak tahu kerasukan setan, dipikirnya sakit ayan. Oke. Memang kalau kita melihat ya, kadang-kadang di dalam pelayanan ya, khususnya pelayanan orang-orang yang kerasukan itu harus berhati-hati. Ya. Jadi tidak semua. Jadi kita jangan sampai salah begini. Ada sakit yang memang sakit jasmani, tapi ada sakit yang memang ditunggangi oleh roh jahat. Oke. Tetapi jangan pula setiap sakit kita katakan itu pasti dari setan. Jangan sampai salah. Ya. Kan seperti dikatakan, nah ini kita ambil bagian firman Tuhan ini. Nah ini sakit ayan. Sembuh karena apa? Oh, sembuh karena itu Tuhan Yesus usir setannya. Sehingga setiap kali ada yang sakit, kita kaitkan dengan setan. Sakit kepala, setan sakit kepala keluar dari bukan itu. Atau keseleo, setan keseleo keluar, nah, bukan itu. Ya, di dalam bagian ini memang ya jelas sekali Tuhan Yesus katakan ada peranan setan di dalamnya. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan bahwa dia memang sakit ayan. Lalu gejala-gejalanya apa? Gejala-gejalanya jelas sekali dikatakan dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya. Jadi memang begini, teman-teman. Orang sakit ayan itu bisa kejang tiba-tiba. Saya waktu dulu ngajar sekolah minggu ada seorang murid itu yang memang sakit ayan. Epilepsi ya zaman sekarang ya, epilepsi. Dia sakit epilepsi. Jadi kadang-kadang pernah sekali dia datang ke sekolah minggu, lalu tiba-tiba dia kejang-kejang. Lalu terbaring gitu. Tapi setelah lewat waktu, sudah tidak apa-apa. Ya. Tapi perhatikan, anak ini dikatakan dia sakit ayan, lalu dikatakan sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi kelihatannya anak ini nggak ada kerjaan kali ya. Nggak tahu epilepsi, malah main-main di atas api, bermain-main di atas air. Itu dikatakan di sana. Jadi sebenarnya ini ada, bukan, jadi kan kalau kita tahu misalnya kalau ada anak sakit, maka kita harus menjaga dia. Dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Ya. Tapi jelas sekali anak ini, kok sakit ayan? Jatuhnya ke dalam api, jatuhnya ke dalam air. Ya. Itu yang dikatakan. Kenapa begitu? Rupanya ada sesuatu yang lewat daripada pengamatan orang tua.
Karena mereka menganggap ini adalah sakit yang biasa. Jadi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai setiap sakit dikaitkan dengan roh jahat, roh setan, gangguan setan. Jangan. Tapi jangan juga sampai kita tidak mengkaitkan. Ya, kalau ada yang benar-benar, jangan sampai kita juga menolak atau merasionalisasikan. Oh, ini bukanlah, ini bukan. Kita harus berhati-hati di sana. Kembali saya mengajak kita untuk melihat ciri-ciri yang dikatakan. Sebenarnya di dalam Markus itu lebih jelas menyatakan ciri-ciri apa yang anak ini lakukan. Ketika dikatakan di sini, kata orang, seorang dari orang banyak itu. Ini di Markus ditulis orang banyak itu ya. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Nah, ini udah beda. Jadi ada indikasi bahwa dia diserang roh, jadi dia membisu. Lalu setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, mulutnya berbusa. Nah, itu memang gejalanya seperti sakit ayan. Ya. Lalu giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejam. Itu gejala sakit ayan. Oke? Lalu aku sudah meminta murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, dilanjutkan lagi. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jadi gejala dari anak ini bukan hanya sakit ayan biasa. Oke? Ditambah lagi ada hal-hal yang memang di luar kebiasaan. Bisu, membanting ke tanah, ke air, ke api, membuat gigi berkertakan, mulut berbusa, tubuhnya kejang-kejang, dan membuatnya terguling-guling. Itu yang terjadi. Kita harus berhati-hati, ya. Saya pernah ikut begini, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mengkaitkan apa tentang ini menarik sekali, mengkait-kaitkan tentang ya sedikit dihubungkan dengan roh jahat. Ya, saya pernah ikut sebuah ibadah. Nah, di dalam ibadah itu, ini bukan gereja kita. Di dalam ibadah itu ada ibadah yang disebut dengan penyembuhan. Jadi proses penyembuhannya itu apa? Penyembuhannya adalah setiap penyakit itu dianggap sebagai kuasa kegelapan. Lalu dikaitkan dengan ini. Sampai disuruh muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya. Lalu fenomena-fenomena itu kita juga melihat ya. Kadang-kadang ada orang yang juga menganggap fenomena Roh Kudus juga sama dengan begitu. Ada orang kata saya tumpangkan tanah ke tangan, lalu kamu dipenuhi, diurapi Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Oh, orang tersebut mungkin jatuh terpelanting dan lain sebagainya. Lihat, itu bukan fenomena kepenuhan Roh Kudus. Malah jangan-jangan itu adalah pekerjaan setan. Karena itu kita harus berhati-hati di dalamnya. Oke, lalu kemudian dikatakan mengapa murid-murid tidak bisa menyembuhkan anak itu? Jelas sekali Tuhan Yesus katakan, murid-murid itu tidak bisa menyembuhkan. Mengapa? Di dalam ayat yang ke-19 kita melihat, dikatakan kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, jadi dengan demikian itu konteksnya orang-orang setelah sembuh, orang-orang udah pulang semua ya. Jadi tinggal murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi ini adalah waktunya untuk belajar. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mereka lihat, mereka memiliki kerinduan untuk belajar. Loh, kenapa kok kami tidak bisa menyembuhkannya?
Kenapa kami tidak bisa mengusirnya? Murid-murid merasa heran, karena dulu mereka bisa mengusir setan. Bukankah di dalam bagian Matius 10 dikatakan, mereka diberikan kuasa untuk pergi berdua-dua, lalu mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, melakukan mujizat. Tapi kok di Matius 17 ini, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tentu merasa kebingungan. Ya. Tapi bersyukur di dalam kebingungan mereka masih mau belajar. Mari kita melihat di dalam kegagalan, bagaimana dengan kita dalam kegagalan kita. Apakah di dalam kegagalan kita membuat kita patah semangat lalu tidak mau lagi? Mari kita belajar dari murid, walaupun gagal. Tapi ingat, kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tetap mau belajar ya. Belajar. Mengapa? Karena itu tugas seorang murid harus terus belajar. Kemudian ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. Oke, ditambahkan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi alasan dari kegagalan Tuhan Yesus, alasan dari kegagalan murid-murid itu adalah Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-20, kamu kurang percaya. Ya, kurang percaya. Lalu yang kedua dikatakan berdoa dan berpuasa. Ya, di dalam ayat yang ke-21 ini ada perdebatan di dalamnya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada tulisan di dalam kurung, ya, kurung itu, jadi ada kemungkinan ya, itu menandakan itu masih diperdebatkan. Apakah ini tulisan asli atau ditambahkan? Oke, jadi bagian ini masih mengandung perdebatan. Tetapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan di dalam Markus, ya, di dalam Markus 9:29 itu ditambahkan jawabnya kepada mereka, jenis ini hanya dapat diusir kecuali dengan berdoa. Oke, kalau di Matius itu diperdebatkan berpuasa dan berdoa, tetapi di Markus jelas dikatakan ini tidak diragukan dengan berdoa. Jadi dengan demikian alasan kegagalan murid itu ada dua. Satu, kurang percaya, dan yang kedua adalah kurang berdoa. Itu yang menjadi kegagalan mereka. Oke, ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka. Jadi dengan demikian mengatakan kepada murid-muridnya, haruslah beriman dan berdoa. Lalu iman yang menarik dikatakan iman seperti biji sesawi. Saya nggak tahu kita pernah melihat biji sesawi tidak? Nah, ya, biji sesawi bukan seperti biji sawi di kita ya. Karena kalau kita membaca dalam firman Tuhan dikatakan biji sesawi itu yang kecil tetapi dia bisa menjadi sebuah pohon yang besar, yang rindang, di mana burung-burung bisa tinggal di dalamnya. Ya. Jadi bukan seperti sawi-sawi kita ya. Kalau sawi kita kan jadi sayur. Nah, ini bisa jadi pohon, nah. Ya. Bukan. Jadi saya mendapat ada satu teman saya yang waktu itu ke Israel, lalu dia pulang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang dibawa adalah biji sesawi. Rupanya biji sesawi itu kecil sekali seperti titik saja. Titik. Ya. Lalu dikatakan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, berarti kecil gitu aja. Maka kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempatnya, bisa memindahkan gunung. Ya. Jadi apakah memang dibandingkan dengan iman kita dengan biji sesawi? Ya, para penafsir mengatakan ada beberapa. Ada yang mengatakan sebenarnya iman itu bukan tergantung berapa besar atau kecilnya, tetapi kamu sungguh-sungguh beriman atau tidak. Itu dikatakan. Tetapi ada penafsir yang menggambarkan begini, bahwa
Ini merupakan sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Jadi bukan membicarakan tentang biji sesawi, bukan membicarakan tentang kamu memerintahkan gunung itu pindah. Bukan begitu. Tetapi lebih cenderung adalah ini perumpamaan. Karena di dalam masyarakat mereka, masyarakat orang-orang Yahudi, sesuatu yang mustahil digambarkan dengan memindahkan gunung. Ya, itu digambarkan. Nah, contohnya kalau kita katakan Tuhan Yesus juga seperti tentang orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lalu kita bayangkan onta masuk lubang jarum. Ada yang mengatakan, oh lubang jarum itu ada satu gerbang yang namanya lubang jarum. Ya. Tetapi banyak penafsir juga yang mengatakan itu merupakan sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran. Jadi di sini dikatakan memindahkan gunung itu boleh dikatakan gambaran. Ketika engkau memiliki iman, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Itu yang dikatakan, bukan memindahkan gunung. Jadi jangan coba-coba nanti teman-teman, oh saya punya iman sebesar biji sesawi, kecil aja. Saya akan memindahkan Gunung Semeru. Ya. 5 km lebih ke kiri atau 5 km lebih ke selatan gitu. Jangan, bukan itu maksudnya. Tetapi mengatakan kepada kita tidak ada yang mustahil ketika engkau berdoa. Ketika engkau beriman. Tapi jangan iseng-iseng doa memindahkan gunung. Karena nanti besok pagi waktu saya jalan pagi lihat gunungnya kok udah nggak ada gitu. Pekerjaan di antara teman-teman sekalian. Oke, ya. Itu yang kita lihat bagian ini. Ya. Selanjutnya adalah mari kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan murid-murid Tuhan Yesus ini. Apakah yang kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengingatkan kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita bisa melakukan banyak hal yang melampaui akan kemampuan kita. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus mengatakan iman itu penting. Ya, iman itu penting. Iman membuat kita bertindak. Oke. Tapi hati-hati, jangan selalu dikatakan kalau misalnya sesuatu yang tidak terjadi lalu dikaitkan dengan kurang iman. Ada kalanya mujizat itu terjadi tanpa iman. Ya, tanpa iman. Nah, kalau kita katakan tentang yang disembuhkan, orang yang sakit ayan ini, anak yang sakit ayan ini. Anak ini tidak ada iman sama sekali, bukan? Kenapa kalau dia disembuhkan? Oke, peran iman itu ada, tetapi iman siapa? Jangan saling menyalahkan. Ya. Ketika doa minta sesuatu, nggak terjadi, lalu kita katakan, kamu yang kurang iman. Lalu dia katakan, kamu yang kurang iman. Enggak, introspeksi, bukan masalah itu. Harus berhati-hati. Lalu, kemudian kalau kita melihat, maka Tuhan Yesus mengkaitkan iman dengan disiplin, dengan berdoa. Kita harus memiliki konsep beriman. Itu ada kaitannya dengan disiplin rohani kita. Dengan kehidupan doa pribadi kita, kehidupan doa kita sehari-hari. Hubungannya sangat erat sekali. Karena itu teman-teman, ketika kita mengatakan kita beriman, maka itu juga otomatis ada fenomena di dalam kehidupan kita. Kerinduan kita untuk terus bersekutu, bersandar, dan berhubungan dengan Tuhan itu semakin nyata. Oke, ini yang bisa saya sharingkan bagi kita. Oke, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan bersama-sama untuk berdiskusi atau ada hal yang bisa kita dapatkan. Wah, ini udah banyak orang ya. Oh, 5 menit. Oke, apa yang bisa kita sharingkan teman-teman dari bagian ini? Apa yang kita pelajari secara pribadi?
Dan mungkin ada hal-hal konkret yang mau kita lakukan setelah mempelajari bagian firman Tuhan ini. Saya persilakan. Ayo, ini kesempatan, waktu udah mau tinggal 3 menit nih rupanya. Sorry, keenakan ngobrol ini. Ya mungkin respon cepat 1 atau 2 orang saja, nggak bisa semua lagi ini. Disiplin rohani, Pak. Disiplin rohani, iya, oke. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan Yesus, maka kita harus membangun hubungan dengan Tuhan ya, disiplin rohani ya. Ya. Oke, mari kita boleh melakukannya. Oke, ada lagi? Ya, ketika mengalami dalam tanda kutip kegagalan atau kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik, kesempatan untuk kita koreksi diri. Kalau murid-murid tadi bertanya, kenapa saya tidak bisa melakukan itu, dengan berdoa, dan doa ini sebagai bentuk kebergantungan pada Tuhan. Jadi meningkatkan bukan saja kuantitas doa, tapi kualitas doa buat saya secara pribadi. Itu ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, nggak ada? Oke, kalau minta doa orang benar besar kuasanya itu loh, Pak. Jadi ya mungkin kalau ada dosa diberesin ya. Oke, betul ya. Salah satu ya menjadi penghalang kita adalah dosa kita sendiri. Hal yang baik ya. Terima kasih Bu Novi. Oke, karena waktu maka kita tidak bisa banyak ngomong lagi. Ya. Oke, jadi kita tutup dengan doa ya. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sesuatu yang menyenangkan ketika kami boleh baca firman-Mu. Dan waktu yang berlalu tidak kami rasai. Namun Tuhan banyak yang bisa kami pelajari. Kiranya itu menjadi pendorong bagi kami untuk terus hidup memuliakan Engkau, melakukan apa yang Engkau percayakan bagi kami. Khususnya ketika kami belajar bahwa iman kami itu bukan semata-mata iman yang kosong, tetapi iman yang mempunyai kuasa. Iman yang bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kami. Tetapi jangan pula Tuhan, hal itu membuat kami lupa kewajiban kami untuk bergantung kepada Engkau di dalam doa. Tuhan tolong kami agar kami tetap bergantung kepadamu, kami terus belajar, demikian juga kami mau Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, membangun relasi kami, berdoa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan persekutuan doa. Mohon Engkau yang sertai kami. Demikian kami menyelesaikan PA kami malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, terima kasih ya, Ustaz. Sama-sama. Tuhan ada